Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Guns Reaction Channel. Dan di video kali ini kita akan bereaksi potongan video yang menjelaskan bahwa saat ini Melda Sepitri ya katanya sih bakalan diangkat menjadi pegawai Pemda oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak tahu persis berita ini benar atau tidak, tapi videonya menjelaskan seperti itu ya. Dan selain itu kita juga akan bereaksi beberapa video masalah Kang Deddy Mulyadi yang menyedak pabrik Aqua kemarin yang sampai saat ini masih berlanjut ya masalahnya. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi memanggil salah satu atau beberapa pimpinan Aqua dan melakukan diskusi di kediaman Kang Deddy Mulyadi. Jadi di tengah diskusinya saya melihat ada omongan dari pimpinan Aqua itu seolah-olah meminta Kang Deddy Mulyadi untuk sekali lagi mengklarifikasi bahwa apa yang menjadi persepsi publik saat ini itu salah ya. Jadi pihak Aqua ingin Kang Deddy Mulyadi kembali menjelaskan bahwa benar iklan yang dilakukan oleh Aqua itu sesuai dengan faktanya, yaitu mata air yang dipakai untuk air Aqua itu adalah mata air asli dari pegunungan gitu. Intinya sih seperti itu ya. Dan respon Kang Deddy Mulyadi ini menarik juga guys. Nanti kita akan ngelihat video lengkapnya di video berikutnya ya. Dan langsung saja mungkin ya tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya guys. Tri asli orang Jabar. KDM janji bakal angkat Melda jadi pegawai di Pemda. Subhanallah. Jakarta, kabar Pemda. Kisah comeback Melda Savitri, ibu pejuang yang diceraikan jelang suaminya diangkat PPPK, terus memecahkan rekor keajaiban rezeki. Setelah mendapatkan mobil mewah dari Rudi Salim, pekerjaan impian dari bos SCM Harsiwi Ahmad dengan gaji korporat, uang tunai ratusan juta dari Ruben Onsu, dan bahkan 1 hektar tanah bersertifikat dari Teku Wisnu dan Shirin Sungkar, kini muncul plot twist paling menggetarkan. Terungkap bahwa Melda Savitri ternyata memiliki darah keturunan Jawa Barat, Jabar, yang sangat kental. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Fakta ini bukan sekedar detail minol, melainkan pemicu anugerah terbesar berikutnya. Salah satu tokoh politik dan pejabat daerah berpengaruh di Jabar yang dikenal dengan inisial KDM langsung turun tangan. KDM secara terbuka dan resmi berjanji akan mengangkat Melda Savitri menjadi pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Jabar, sekaligus memberikan jaminan pendidikan penuh untuk kedua anaknya hingga lulus kuliah. Janji KDM ini bukan hanya melengkapi rezeki Melda, tetapi juga memberikan pukulan telak yang final dan abadi bagi mantan suaminya. Melda mengaku darah Sunda, kunci pembuka pintu Pemda. Selama ini, Melda dikenal luas sebagai wanita asal Aceh Singkil. Namun dalam sebuah acara empowerment wanita di Bandung, Melda secara emosional berbagi cerita tentang latar belakang keluarganya. Benar, ibu saya dari Aceh, tempat saya dibesarkan dan berjuang. Tapi ayah saya, beliau adalah asli kelahiran dan keturunan Jawa Barat. Ungkap Melda yang disambut tepuk tangan dan haru dari hadirin. Melda menjelaskan bahwa meskipun tinggal di Aceh, ia selalu diajarkan nilai-nilai kesabaran dan kerja keras ala Sunda, dan ia selalu memendam kerinduan terhadap tanah Pasundan. Fakta tentang darah Sunda Melda ini menarik perhatian KDM yang kebetulan hadir dalam acara tersebut. KDM yang merupakan salah satu pejabat tinggi di lingkungan Pemda Jabar langsung melihat Melda sebagai aset dan simbol kebangkitan wanita daerah. Melda dengan kisah perjuangan, gelar sarjana komunikasi yang sempat diremehkan mantan suaminya dan kini sudah menjadi public figure adalah duta yang sempurna bagi Jabar. Ya, sekali lagi saya tidak tahu persis ya berita ini benar atau tidak, tapi kalaupun memang benar bagus ya. Mudah-mudahan Ibu Melda dibanjiri rezeki lah di segala macam arah, karena kalau kita melihat ya luar biasa ya perjuangan beliau sebagai seorang ibu. Dia bahkan rela menjadi peran ganda ya, di samping menjadi ibu rumah tangga dia juga membantu suaminya dulu untuk mencari nafkah ya. Jadi kalaupun memang ia nantinya akan diangkat menjadi pegawai Pemda atau apapun itu di lembaga pemerintahan, ya itu memang pantas didapatkan oleh Ibu Melda ya. Oke, mari kita lanjut. Palingan atuh Kang Deddy itu kok diserang jor-joran teh nya. En cewek. Aing apal lain nama Nah, saha ketua umum maneh. Ampun aing. Baca buku lebih banyak, jangan cuma sibuk cari sensasi. Pertama, perusahaan sebesar air mineral tadi, itu tuh urusannya soal kedalaman itu. Urusannya izinnya tuh sama Kementerian ESDM.
Ya, kementerian itu lagi. Bukan lewat Pemda atau RT atau lurah gitu. Jadi itu tuh kasusnya aja udah mislek di situ. Karena ini menyangkut pemakaian air tanah skala besar. Tiap sumber titik air itu harus ada expert-expert yang menguji kemurnian, kedalaman, dan juga pemakaian air tersebut. Dan juga harus ada AMDAL sebelum beroperasi. Jadi bukan cuma sekedar sidak ditanya ini berapa dalam gitu. Tapi kesana kayaknya perusahaan-perusahaan itu pakai sumur bor kita kayak Nimba gitu yang airnya keruh harus dimasak gitu kan. Padahal di dalam industri even pabrik-pabrik teman-teman gue aja itu ngambil air itu harus kedalaman tertentu namanya akuifer dalam ya. Jadi tolong banget jadi jangan nganggap bahwa sumur bor itu sama air pegunungan. Kata-kata air pegunungan alami itu nggak harus literally lo ambil dari gunung. Kan semua air itu ngalirnya mau ke bawah bro. Lo tahu dari hulu ke hilir, tahu kan? Sekolah kan ya. Jadi daerah pegunungan itu masuk ke dalam resapan air, kemudian diambil di akuifer dalam. Itu bisa dari gunung ataupun dari manapun, itu namanya tetap air pegunungan. Nah, karena perusahaan mau beroperasi di Indonesia udah susah banget, abis itu dijatuhin kayak gini. Jangan ada lo ngacak-ngacak kestabilan ekonomi negara. Lo mau pinter, mau viral, jangan cuma baca caption-caption 15 detik, lihat di awalnya doang, abis itu komentar, abis itu boykot. Dalamin dulu, pahamin dulu, baru pada ngomong. Dengan kayak gini, cuma gara-gara satu video, teknisi dan keluarga mereka bisa nggak makan. Tuh, pikirin semua administratif harus dijalani dengan tepat, bukan cuma sekedar viral-viral aja. Baca buku lebih banyak, jangan. Ya, saya rasa sidak kemarin Kang Deddy Mulyadi ke pabrik Aqua itu tidak ada niatan Kang Deddy Mulyadi untuk menghancurkan sebuah perusahaan besar. Apalagi Aqua yang memang sudah punya integritas tinggi dan dipercaya oleh publik ya. Kedatangan KDM ke sana itu untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut juga mendapatkan hak-hak yang harusnya menjadi hak mereka gitu, seperti air bersih dan segala macamnya ya. Dan ternyata setelah disidak kan kita tahu sendiri bahwa banyak juga sebagian masyarakat di sana itu yang kesulitan air bersih, padahal tempat mereka itu dijadikan sumber mata air untuk bisnis gitu kan, Aqua. Dan saat ini memang sudah ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk Aqua saya rasa memang saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi ya. Jadi memang tidak ada yang salah dengan iklan Aqua gitu kan. Memang semuanya diambil dari pegunungan, cuman caranya saja yang berbeda. Kalau kita menganggapnya dari awal itu mungkin dari aliran yang berasal dari pegunungan. Nah, faktanya kita mengetahui bahwa saat ini ternyata pabrik Aqua juga melakukan pengeboran. Tapi lokasinya kan juga sama-sama di gunung. Jadi artinya memang masih sah, tidak ada yang salah bahwa air Aqua itu diambil dari air mata pegunungan. Airnya pun juga dibor di pegunungan gitu kan, di daerah dataran tinggi gitu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Oke, mari kita lanjut. Kang Deddy Mulyadi, karena Nah, bagi kalian yang masih ingat siapa perempuan ini ya, pasti kalian sudah familiar ya. Bagi fansnya KDM, dia adalah aktivis atau siapa lah saya nggak tahu. Tapi namanya ini mbaknya ini ya, dulu pernah juga mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya rasa sah-sah saja ya. Siapa saja boleh mengkritik, siapa saja boleh berpendapat gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita tampung saja pendapat-pendapat itu mau baik atau buruk ya. Kita apa ya namanya? Ya kita tanggapi saja, tapi jangan kemudian tanggapan kita juga dicegal gitu. Jadi semua orang bebas berpendapat. Dia berpendapat ya kita juga berpendapat gitu. Oke, mari kita dengarkan pendapat terbaru atau kritikan terbaru dari saudari Neni ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi seperti apa? Mari kita dengarkan guys. Ya bagi saya yang menjadi fokus utama itu adalah kerja, bukan konten. Kerja bukan konten. Jadi mungkin Mbak Neni ini menganggap sidak kemarin Kang Deddy Mulyadi ke Aqua juga itu merupakan konten, pure konten, tidak ada unsur kerjanya. Padahal kalau kita lihat itu adalah pekerjaan yang didokumentasikan, bukan konten yang sekaligus kerja gitu kan. Itu justru pekerjaannya Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin gubernur ya memang harusnya seperti itu. Dia melihat sendiri bagaimana kondisi masyarakatnya di bawah itu seperti apa ya. Jadi ya perlulah melakukan hal itu. Jangan kemudian diam-diam saja. Tapi ada perusahaan-perusahaan besar oknum ya yang merusak lingkungan dan masyarakat, menyengsarakan masyarakat misalkan ya. Jadi kan itu juga tidak beres. Jadi sebagai pemimpin memang sidak-sidak seperti itu perlu dilakukan supaya Kang Deddy Mulyadi atau selaku gubernur itu tahu sendiri bagaimana kondisi masyarakat di bawah itu seperti apa dengan adanya perusahaan-perusahaan besar seperti Aqua. Apakah lingkungannya terjamin? Apakah masyarakat di sekitarnya juga aman, terlindungi dari mara bahaya dan segala macamnya ya. Sebagai seorang pemimpin tentu itu adalah sebuah kewajiban ya, dan itu merupakan pekerjaan ya. Hanya saja yang berbeda di sini adalah Kang Deddy Mulyadi mendokumentasikan semuanya supaya masyarakat tahu bahwa gubernur mereka itu kerja gitu loh. Jadi publik
semakin kesini mereka sudah semakin cerdas untuk melihat pemimpinnya, dan saya rasa ini harus menjadi evaluasi yang sangat serius. Tidak harus loh semua isu-isu itu ditanggapi, akan capek. Menariknya teman-teman semua, dari semua percakapan di media, baik itu kemudian media sosial ataupun kemudian di jangkauan pemberitaan selama 7 hari terakhir ini, ternyata memang Kang Deddy Mulyadi antara positif dengan negatifnya itu ya lebih banyak negatifnya gitu. Wah, ini dipertanyakan terkait dengan kinerjanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Sahabat CNN Indonesia, Ibu Neni Nurhayati, Direktur DIP Indonesia, kembali melontarkan kritik yang nyeleneh kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini KDM kurang bijak sih, izinkan aku beropini ya. Nggak semua orang itu pintar, nggak semua orang itu bijak, nggak semua orang mau cari tahu kebenarannya, dan malah kebanyakan orang atau beberapa orang itu menerima informasi mentah-mentah tanpa mereka cross check dulu. Ya, ini terjadi dalam kontennya yang diupload oleh KDM ketika ia sidak ke tempat Aqua. Kalau emang di saat itu KDM masih nggak tahu mekanismenya, masih bingung dan masih awam, dia juga bilang ya di video itu dia masih awam tentang hal ini. Harusnya dia keep dulu, nggak dia upload gitu, karena dia itu punya sosial media, ya kekuatannya sangat besar, dan kebetulan dia juga orang pemerintahan dan banyak juga fansnya gitu loh. Jadi aku rasa tuh kayak ini tuh kurang bijak untuk diupload. Sedangkan di sisi pihak Aquanya juga waktu ditanya-tanya sama KDM juga menjelaskannya juga kurang clear gitu loh, kurang tegas, kurang masuk ke poinnya, sehingga terlihat kayaknya tuh KDM lebih dominan untuk bertanya-tanya, dan KDM itu selalu menyimpulkan sendiri, ngerti gak sih? Terjadilah sebuah opini yang sekarang beredar di masyarakat nih, yang ada malah masyarakat tuh nerima mentah-mentah gitu loh informasi itu. Setelah adanya klarifikasi dari Aqua dan juga beberapa edukasi, contohnya kayak Mbak ini yang edukasi ya, itu pun tetap sama, respon masyarakat ya tetap maunya terimanya yang mereka mau denger dan yang mereka percaya aja gitu loh. Entah misalnya itu beneran fakta ya atau bukan, mereka nggak mau terima, mereka nggak mau cross check. Saya clearkan lagi ya, memang dalam konten itu KDM itu tidak ada ngelakuin tindak pidana, tidak ada jelek-jelekin Aqua juga. Pure dia itu hanya ingin mencari tahu karena dia tuh awam ya. Cuman sebagai orang yang punya sosial media dengan kekuatan yang besar, harusnya tuh dia tahu konsekuensi dan dampaknya ketika ia menaikkan sebuah konten. Pasti ada negatif dan positif gitu loh. Sedangkan kita juga harus sadar bahwa kualitas SDM kita nggak yang secerdas itu loh. Bahkan berita-berita aja nih ketika menaikkan isu ini, bisa kalian lihat sendiri judulnya kan, kayak gimana, clickbaitnya gimana kan. Bahkan orang-orang yang ikut nimbrung buat bikin konten seperti itu pun udah memasang title-nya itu udah sedemikian rupa opininya gitu, tanpa mereka cross check juga gitu. Dari pertama kali aku lihat konten KDM ini, jujur aku tuh udah beropini sendiri dalam hati kayak, nggak, ini kayaknya nggak mungkin nih, sebegini tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada mekanisme lain yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti gitu. Aku nggak belain Aqua ya, nggak dikasih duit juga dari Aqua. Ini pure opini aku ya sebagai warga negara biasa yang punya hak untuk beropini. Cuman aku tuh nunggu gitu loh, nunggu orang-orang yang lebih paham, lebih pintar di bidang ini untuk edukasi kita yang benar tuh gimana gitu loh. Nah, setelah adanya klarifikasi dan edukasi ini tuh kan jadi kayak, oh iya, make sense. Lagian juga nggak mungkin toh Aqua itu bawa ember manual gitu dari pegunungan ambil sendiri gitu kan, nggak mungkin. Pasti akan melakukan suatu cara yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti. Misalkan kayak pengeboran tanah dan segala macam, ada lapisan-lapisan bumi lagi yang kita sebagai orang awam juga nggak paham gitu. Nah, tapi setelah ada klarifikasi, ada edukasi, orang-orang awam juga nggak semuanya pinter ya. Ada yang tetap ngerasa diri dia tuh udah pinter dengan pendirian dia, dengan ilmu dia tuh udah ngerasa pinter gitu loh. Jadi ya mereka tutup kuping, tutup mata gitu loh. Memang ya seperti yang aku bilang tadi, KDM itu nggak ada ngelakuin kesalahan loh di sana. Cuman efek dari tayangnya konten itu tuh bikin opini yang jelek gitu loh terhadap pihak Aqua. Itu pun kan jadi bikin kepercayaan orang-orang terhadap Aqua juga menurun. Mungkin juga kita nggak tahu ya, penjualan Aqua sejak dari konten itu tayang menurun, kita nggak tahu juga loh. Jadi ada efek negatif lah yang dirasakan oleh Aqua ketika konten itu tayang. Tidak ada yang salah dari pihak KDM dan dari pihak Aqua, cuman kebetulan aja konten itu kurang clear ya, kurang tegas, jadinya menimbulkan opini yang agak jelek lah ya. Aku juga mau tegaskan bahwa konten aku ini hanya untuk mengkritik tentang kontennya KDM ya. Kalau di kemudian hari ada suatu sengketa atau permasalahan yang timbul dari pihaknya Aqua, entah itu dari perizinan, efek dari usahanya dan segala macam apapun itu tidak akan berlaku untuk sengketa-sengketa tersebut ya. Dan kalau ada yang bilang aku buzzernya Aqua, aku belain Aqua, ya udah berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dan kritik dan saran gitu. Aduh nyiksa si Dede, babi doangan. Alah aduh nyiksa lagi nama iya.
Nggak sabulan deui meni wah. Ampun be. Gerak tuh, coba gerak. Solusina ya cukup kecacahan aing mah. Ni istuning. Ampun be aing mah ieu KDM. Tuh lihat tuh, ini mah sama halnya kita ngadepin tetangga julid. Gimana sih kalau tetangga julid tuh bikin gedek, bikin dongkol aja gitu. Setiap kita punya apa, mereka celeng. Setiap kita beli apa, mereka celeng. Ujung-ujungnya nih mereka kebeli kagak, yang ada sakit iya. Karena apa? Karena setiap kita beli apa punya apa, mereka selalu celeng. Begitu dan begitu terus. Contohnya aja nih sama seperti ini nih. Analis curigai sidak Aqua Deddy Mulyadi sebagai pengalihan isu dana Pemda yang mengendap. Tuh kan, begini emang. Ini mah bukan analis, tapi sinis. Sinis ke KDM gitu. Apa aja yang dilakuin KDM, pokoknya salah terus, jelek terus, suujon terus mereka tuh ke KDM. Begitu dan begitu terus gitu. Tapi susah sih ya ngejelasin orang yang ngelihatnya tuh dari mata kebencian terus mah gitu. Pokoknya apa yang dilakuin orang itu tuh selalu salah, selalu jelek. Begitu dan begitu aja terus gitu. Karena mereka tuh ngelihatnya dari rasa kebencian. Begitu. Harusnya mah ya terima kasih ke KDM gitu. Karena berkat KDM, konten KDM tuh kita jadi tahu kalau Aqua itu sumber air matanya tuh bukan dari mata air pegunungan, tapi sumbernya dari sumur bor. Harusnya terima kasih. Ini mah ya malah kebalik disebut pengalihan isu. Aduh, bener-bener dah. Tetangga julid. Perlu kalian tahu juga ya, KDM tuh nyidak Aqua tuh tanpa disengaja, tanpa ada niatan. Karena sebelumnya tuh KDM tuh ngelihat para sopir-sopir Aqua itu pada berhenti, pada istirahat di jalan tuh. Akhirnya KDM tuh berhenti. Nah, abis itu KDM tuh ngobrol, nanyain soal gaji, pendapatan, terus beban muatan mobilnya. Alhasil dari ngobrol itu KDM ke pabrik Aquanya. Nah, di pabrik Aquanya baru dah ketahuan dari staf-staf pegawai Aqua itu kalau Aqua itu sumber matanya bukan dari mata air pegunungan, tetapi dari sumur bor. Nah, begitu. Intinya nih dari semua ini, kebenaran, kesuksesan, kebahagiaan akan mencari jalannya sendiri. Sebaliknya, kebohongan, kejelekan, apapun yang ditutupin pasti akan mencari jalannya sendiri ketika akan terbuka. Kata-kata hari ini buat kalian semua nih ya. CCTV yang paling terbaik dan tertajam di dunia ini adalah CCTV alam semesta ini. Oke? Peace. Jadi ini palsu. Bukan dari gunung. Dari sumur. Hah? Sumur. Bukan pegunungan asli, sumur asli. Sumur, bukan gunung. Mana sih Aqua? Kami sudah mendapat penjelasan yang cukup ilmiah dan jelas bahwa memang air pegunungan yang diambil dari proses bor kan gitu, clear kan gitu. Yang kedua bahwa kita ingin memberi saran kepada Aqua bahwa mohon iklannya nanti menjadi pertimbangan untuk dirubah karena memang image bahwa konsumen atau masyarakat itu udah luar biasa kepada Aqua bahwa itu air pegunungan kan gitu. Maka mungkin barangkali nanti ini saran kita bersama sepakat bahwa untuk dilakukan remodifikasi lah terkait dengan penjelasan itu karena sudah menancap dalam pikiran kita semua bahwa air gunung yang memang langsung kan gitu. Nah bahwa kemudian ada proses yang dijelaskan tadi kami clear dan kita juga akan membuktikan di lapangan. Hari Kamis kami akan mendatangi pabrik dari Aqua, tentu kita ingin tahu langsung bagaimana proses selain penjelasan secara resmi tadi juga penjelasan langsung di lapangan bagaimana proses dan sehingga kita juga punya pengetahuan yang lebih kuat terhadap sumber, terhadap kualitas, terhadap tapi yang konsentrasi kita mungkin di iklan karena memang menarik untuk kita lihat. Mineral, Aqua, dan SRC. Gua gimana menurutmu? Segala sesuatu yang dibiarkan di luar, diletak di pagar, semuanya akan hancur, semuanya akan membusuk, nggak tahan lah. Kau pun kalau dari mulai pagi, siang, malam, di luar, letakkan di pagar, dibiarkan, ya udah, lebak babak belur, rusak, bisa innalillahi juga. Pokoknya Aqua the best. Asli air pegunungan dari gunung yang ada di Brastagi, Medan.
Lagi-lagi KDM membahas tentang air, yaitu sebenarnya sih ya, KDM itu seperti ini karena KDM itu memprioritaskan rakyat, dan bagaimana seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat itu juga bertanggung jawab kepada rakyat sekitar, kepada masyarakat sekitar. Kenapa? Karena air itu sudah diambil dari sana, ya otomatis ya kita harus juga ini ya, harus semuanya tuh kalau menurut aku tuh ada konsekuensinya, ada dampaknya juga. Jadi ya bagaimana sekiranya kedepannya ya sama-sama enak itu kalau menurut aku ya. Jadi ini dia video dari KDM membahas tentang air yang ada di perusahaan di Jawa Barat. Ini dia videonya. Pemerintah Provinsi Jawa bertekad tidak boleh ada pungutan selain pajak air. Itu Alhamdulillah. Nggak boleh selain pajak air, dan pajak airnya itu harus untuk kepentingan masyarakat, paling utama masyarakat setempat. Dan ke depan Aqua pun punya program-program CSR harus diprioritaskan di setempat. Seringkali, dan kalau bisa, yang terakhir juga, ini pabrik ngambil air dari Jawa Barat, ya kan? Nah, kalau bisa kantor pusatnya NPWP-nya di Jawa Barat. Karena produk Bapak kalau kantornya di luar Jawa Barat, bagi hasil pajaknya di luar Jawa Barat, air dari kita yang hancur dalam di kita, Bapak bayar bagi hasil pajak tertingginya di tempat lain. Kan tidak berkeadilan. Boleh dong kalau NPWP-nya kantor pusatnya mau di Sukabumi silakan, mau di Cianjur silakan, mau di sini silakan. Gitu loh, Pak. Kan ini bagian dari bagaimana berkeadilan. Kita hidup dari sini, maka kita harus baik pada tempat yang memberikan keberkahan pada kita. Kan sumber airnya dari Subang, Cianjur, Sukabumi kan? Sama Bogor kan? Berarti baiknya harus pada gunung yang di Subang, gunung yang di Cianjur, gunung yang di Bogor, dan gunung yang di Sukabumi. Gitu, Pak. Insya Allah kebaikannya juga mengalir ya. Dan saya sudah buat surat untuk seluruh perusahaan air mineral untuk merubah transporter menjadi 2 sumbu, dan mempersiapkannya diberi waktu 2 bulan. November, Desember, per 2 Januari harus menggunakan mobil-mobil kecil. Dengan tujuan, kami lagi bangun jalan gila-gilaan. Kami ingin jalan di Jawa Barat dinikmati oleh banyak orang, awet. Gini Pak, untuk mengeluarkan air itu, dia itu tetap, karena kan harus di lapisan yang dalam, lapisan dalam. Itu tetap harus pakai, itu bebatuannya juga luar biasa, ngebornya sih lebih lama. Nih. Sumber mata air ini dulu dibor berapa ratus meter? 30. Ya berarti dibornya pun tidak terlalu dalam karena sumber airnya di atas. Berarti ini kan langsung dari mata air. Mata airnya kan di sini kan? Ya kan? Asalnya Aqua ini waktu awal adalah mata air langsung pegunungan. Ya kan, Teh? Betul. Saya mah ingin jelasin bahwa iklan Teteh itu benar gitu loh. Iya. Mau dibantuin nggak mau ya? Mau atuh Bapak. Kan saya bantuin Teteh nih, karena orang protes, termasuk anak saya protes, gitu loh. Jadi waktu awal saya mau ceritain bahwa Aqua tuh nggak bohong. Nggak bohong. Nggak bohong. Kan mata air pegunungan, jatuh iklan, crut, langsung ku Aqua diangkut, gitu loh. Coba lah mau Aqua bikin iklannya diliatin bornya. Kan nggak menarik kan? Agar menarik bahwa airnya jatuh, celak, diterima, diangkut, diproses lewat pipa, kemudian masuk ke botol, masuk ke galon, kan gitu loh. Jadi waktu awal Aqua ini dibangun pabrik di sini, memang mata airnya mata air pegunungan langsung lewat sumber mata air 1, kan gitu loh, Teh. Itu pengeborannya pun tidak terlalu dalam karena mata airnya tersedia masih di permukaan. Itu tuh sumber mata air Aqua. Tuh. Teh, ini sumber mata air Aqua tuh ini nih. Ini ya terkuangnya. Iya, ini sumber mata air Aqua teh ini. Jadi iklan Aqua tidak bohong. Karena waktu awalnya ini. Waktu awal. Gitu loh. Nah, jadi kalau yang pertama saya dibawa ke sini orang akan bilang bohong. Karena ini. Nah, karena langsung dibawa ke pengeboran orang anggap bohong. Jadi memang karena produksinya tinggi, permintaan pasarnya banyak, diperlukan sumber baru. Aqua itu dulu miliknya orang Indonesia. Kemudian dibeli oleh Danone. Propaganda hater.
Sehingga Aqua ini adalah air yang diambil di Indonesia, diminum orang Indonesia, duitnya dibawa ke luar negeri. Berapa persen yang uangnya ke luar negeri? Kita masih pemegang saham lokal, alhamdulillah keluarga Pak Tirto masih ada. Berapa persen? Saat ini sekitar 15. 15%. Ya. Dan beliau masih duduk di direksi. 85% siapa yang pegang saham? Danon. Tapi karyawannya tetap 11.500 itu mungkin 100% Indonesia. Ya, artinya bahwa pasti ada uang yang keluar negeri. Ya, karena namanya pemegang perusahaan. sahamnya Danon, kedudukannya di Paris. Prancis. Jadi ada uang yang keluar negeri dari air ini yang diminum oleh kita karena pemegang saham mayoritasnya Danon. Sama Layaknya dengan perusahaan ada kita, tambang ya. emas di Indonesia, Ya. kan Freeport kan ke Amerika, Ya. kan gitu loh. Ya. Kan sama. Ya. Kan harus dijujurin, Ya. karena itu yang menjadi propaganda politik. Politik apa? Kalau Indonesia itu kan semuanya politik. Politik apa? Politik yang anti terhadap Aqua, kemudian nanti larilah ke ngomong persoalan-persoalan di luar urusan air, tapi urusan boikot produk. Aqua dulu ini keluarga siapa? Pak Tirto. Sekarang Aqua ini Danon. Uangnya lari ke luar negeri. Untuk itu jangan minum Aqua, minum merek ini. Propaganda. Kan ada iklan begitu. Iya. Sama dengan bisa gini, cara ngejatuhin saya. Jangan pilih Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu kalau membangun baik. Gitu loh. Sosial iya. Tapi dia ini Sunda Wiwitan. Kan begitu. Untuk itu cari yang bukan Sunda Wiwitan, Kasaman. Ya kan begitu. Tapi kan kalau publiknya sudah melihat kinerja, hubungannya hidup baik, ya tetap aja dipilih. Gitu loh. Karena waktu Itu maksudnya sama. Pertama Aqua membangun pabrik memang mata air. Oke guys, itulah tadi ya terkait masalah apa saja yang saat ini dihadapi oleh Kang Deddy Mulyadi, termasuk sidaknya kepada pabrik Aqua yang mudah-mudahan sekali lagi membuat kita tercerahkan bahwa apa yang diiklankan oleh Aqua itu tidak ada unsur kebohongan guys, bahwa semua yang kita minum berdasarkan produk Aqua ini airnya diambil dari air mata asli pegunungan, intinya seperti itulah. Dan untuk berita di awal tadi mengenai Ibu Melda Sapitri, alhamdulillah saat ini Ibu Melda memang sudah dibanjiri banyak bantuan dari kalangan artis, dari kalangan influencer dan segala macamnya ya. Dan kalaupun misalkan nanti Kang Deddy Mulyadi mau ikut memberikan bantuan kepada Melda Sapitri berupa pekerjaan ya di lembaga pemerintahan, saya rasa ya itu cukup baik ya. Ya bukan cukup baik, itu sangat baik lah demi keberlangsungan masa depan anak-anaknya ya. Karena kita tahu anaknya juga banyak ya, 3 atau 2 kalau nggak salah ya. Dan ya mungkin hanya itu saja ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.